Kali ini saya akan tutorial cara menginstal sistem operasi Windows 10 dengan benar baik dari awal hingga selesai penginstalan. Yang pertama itu sebelum kita mulai penginstalan, kan yang pertama biasanya itu kita burning dulu sistem operasinya ke flash disk. Tapi sini saya tidak langsung ke situ. Kalau bagian burning itu saya membuat itu pada langkah yang kedua. Langkah yang pertama itu kita harus mengetahui versi harddisk kita itu yang gimana. Di sini versi harddisk ada dua, yaitu GPT dan MBR. Itu biasanya kalau yang GPT, versi harddisknya GPT itu biasanya untuk laptop yang versi baru, itu laptop yang keluaran baru. Sedangkan yang MBR itu biasanya itu untuk laptop yang keluaran lama. Oke, cara untuk melihat apakah harddisk itu versi GPT atau MBR, gini caranya. Pertama, klik icon Windows, kemudian ketikkan cmd, lalu di cmd ini kita klik kanan, lalu pilih run as administrator, kemudian yes kan. Ini ada tampilan cmd. Sebelumnya saya akan mengaktifkan zoom in dulu agar bisa diperlihatkan. Oke, jika cmd-nya sudah terbuka, kemudian kita ketikkan di sini yaitu this part, tulisannya seperti ini, this part. Jika sudah, kemudian tekan enter. Maaf, ini this part ini dia tidak boleh bisa atau spasi, dia harus gabung seperti ini. Yang ini tadi salah, ini salah, yang benarnya ini. This part itu harus gabung, tidak boleh ada spasinya. Jika sudah, tekan enter. Nah, nanti seperti ini ya. Tunggu hingga ada muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ketikkan yaitu list spasi disk. Nih, ketikkan list disk ya. Setelah diketik, kemudian tekan enter. Lalu di sini ada ini disk kita, yaitu ada dua, 0 dan 1. Yang 0 ini itu hard disk, yang satu ini yaitu flash disk. Karena tadi kebetulan saya sudah masuk flash disk, jadi dia flash disknya terbaca. Ini kita backup aja, karena ini adalah flash disk. Kita backup. Sekarang kita fokus ke hard disk. Hard disk yaitu disk 0. Di sini statusnya online, kemudian sini size-nya itu ada 500 GB. Kemudian di sini untuk menentukan apakah hard disk itu versinya GPT atau MBR. Di sini jika dia GPT, maka perbedaannya itu pada bacaan GPT itu ada tanda bintang. Jika ada tanda bintang seperti ini di tulisan GPT, berarti itu menandakan versi harddisknya itu yaitu GPT. Tetapi jika pada kedua ini di DN dan GPT tidak ada tanda bintang, berarti harddisk kita itu menyatakan bahwasanya itu versi yang MBR. Perbedaan cuma satu. Jika ada bintang di GPT, berarti itu GPT. Jika tidak ada, berarti dia MBR. Oke, jelaskan. Kemudian jika sudah seperti ini, di
jika kita sudah mengetahui harddisk kita itu GPT atau MBR, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Rufus. Pertama colokkan dulu flashdisknya. Sudah colok seperti ini adalah harddisk flashdisk. Kemudian buka aplikasi Rufus. Oke, ini Rufusnya. Kemudian jika Rufusnya sudah dibuka, sini nanti otomatis flashdisk kita akan terbaca. Ini dia. Kemudian kita pilih sistem operasinya. Sini pilih tombol pilih untuk mengambil sistem operasi yang ingin kita burning. Pilih. Kemudian sini saya ingin menginstal Windows 10. Sini saya pilih Windows 10, kemudian versinya itu yang 64 bit. Nah, tadi kan versi harddisk kita itu GPT. Jadi gunanya itu kenapa tadi harus kita cek itu versi harddisk itu GPT atau MBR. Jadi gunanya itu di sini bisa kita melakukan memburning suatu sistem operasi. Gunanya itu di sini di skema partition. Jadi jika ini salah, bisa kita burning. Di sini kita buat MBR, sedangkan versi harddisk laptop kita itu GPT, maka penginstalan tidak akan bisa. Jadi sebelum kita menginstal, terlebih dahulu kita harus mengecek harddisk kita itu versi GPT atau MBR. Sedangkan tadi kita sudah mengeceknya dan kita sudah tahu versi harddisknya itu yaitu GPT. Nah, jika harddisk kamu itu GPT, maka pilih yang GPT. Tapi jika dia MBR, maka pilih MBR. Sini saya pilih GPT karena tadi saya mengecek yaitu versi harddisk saya itu GPT. Kemudian di sini di sistem berkas ini kita bisa membuat FAT32, bisa NTFS. Sini saya memilih FAT32 yang NTFS doang. Sini saya milihnya NTFS. Sebetulnya ini pun bisa, tapi saya lebih memilih NTFS. Ya. Ini sebelumnya. Jika Anda ingin bertanya apa perbedaan GPT dan MBR, perbedaan itu kan itu biasanya terdapat kalau GPT terdapat di laptop yang keluaran baru yang dari tahun 2017 kalau salah, itu sudah memakai versi yang GPT, dan sedangkan MBR itu yang versi lamanya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat video selanjutnya perbedaan GPT dan MBR itu apa. Kemudian saya akan nanti di video selanjutnya saya akan membuat juga cara mengubah harddisk yang GPT menjadi MBR dan sebaliknya MBR menjadi GPT. Harddisk kita ini bisa kita ubah ke MBR dan bisa juga kita ubah ke GPT secara manual. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sini saya cuma menjelaskan cara menginstal Windows dari awal hingga akhir. Sini saya tidak menjelaskan cara mengubah harddisk itu GPT dan MBR. Oke. Jika sudah seperti ini semua, kemudian kita klik tombol mulai. Lalu sini ada peringatan
sebelum kita melakukan burning, pastikan terlebih dahulu flash kita tuh sudah kosong atau tidak ada data yang penting di dalam flash itu. Jika masih ada file yang penting, silakan di copy dulu file-file yang dalam flash tersebut. Jika sudah, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita tunggu saja proses burning sistem operasi. Kita tunggu saja prosesnya ini hingga selesai. Saya akan skip video ini hingga sampai proses burningnya itu selesai. Nah, ini jika proses burning sudah selesai, kemudian kita klik tombol tutup. Kemudian pada flash disk ini kita eject, lalu cabut flashnya. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan proses burning sistem operasi ke flash disk, selanjutnya kita masuk ke penginstalan langsung ke laptopnya. Oke, sekarang selanjutnya kita install laptop tersebut. Baik, tadi kita sudah melakukan proses burning sistem operasi ke flash disk. Selanjutnya kita melakukan penginstalan di laptop. Sini laptop yang ingin saya install yaitu laptop Asus versi A4 ya, A407M. Jelaskah? Ini kemudian kita colokkan flash disk. Ini flash disknya sudah ada OS-nya. Dicolokkan ke slotnya. Kemudian setelah dicolokkan, kemudian tekan tombol power, kemudian tekan F2. Nah, di sini pada komputer atau laptop yang versi terbaru itu biasanya BIOSnya itu menggunakan BIOS yang terbaru. Dia bentuk BIOSnya itu seperti robot. Di sini saya menyebutnya itu BIOS robot supaya lebih begitu ya. Di sini intinya BIOS untuk laptop yang terbaru itu berbeda dengan laptop yang terlama. Bisa dilihat kan tampilan BIOSnya seperti mana. Ini ada BIOS terbaru. Nah, kemudian untuk mengecek apakah flash disknya sudah masuk atau belum, di sini
bisa kita lihat di boot priority nih, kita lihat sini ini adalah hard disk kita, sedangkan ini yaitu flash disk kita. Kemudian untuk melakukan penginstalan, kita tekan sini, ada pilihan yaitu F9, F10, F8 dan F7. Di sini kita masuk ke boot menu untuk mengatur flash disknya itu berada di posisi paling atas. Udah. Di sini kita tekan tombol F8. Karena sini tadi pilihan di boot menu yaitu F8, maka kita lakukan tekan tombol F8. Nah, jika sudah tekan tombol F8, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada dua pilihan yaitu hard disk dan flash disk. Maka di sini dia minta apakah kita menginstalnya itu dengan menggunakan hard disk atau flash disk. Jika kita melakukan dengan menggunakan flash disk, maka kita pilih flash disk. Nih. Jika kita sudah memilih posisi di flash disk, selanjutnya itu kita tekan enter. Ini flash disk nih. Ini flash disk. Jika sudah posisi di flash disk, tekan enter. Nah, dia akan masuk ke langkah selanjutnya untuk melakukan penginstalan. Kita tunggu saja. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Sebelum melakukan penginstalan itu cek dulu, jangan asal menginstal, karena setiap laptop itu berbeda tampilan BIOSnya. Jadi jika posisi BIOS laptop Anda masih yang terlama, itu sangat mudah. Jika BIOS Anda versi yang terbaru, itu biasanya lumayan sulit karena tidak semua flash disk masuk ke BIOS yang terbaru. Saya sudah mencobanya kemarin. Saya mencoba untuk menginstal laptop itu dengan menggunakan flash disk yang mereknya itu Toshiba. Toshiba itu tidak semua Toshiba masuk ke di saat penginstalan untuk versi BIOS yang terbaru. Di sini saya menggunakan flash disk SanDisk karena itu sangat sinkron ke BIOS yang terbaru sekarang. Oke, jika sudah seperti ini kita pilih yang English. Oke, di sini touchpad tidak berfungsi. Ini tidak berfungsi touchpadnya, tidak ada muncul kursornya. Di sini saya menggunakan mouse supaya muncul kursornya itu. Sini saya akan colokkan mouse untuk mengaktifkan kursornya. Nih, kan sudah aktif kan. Kemudian jika sudah seperti ini, udah kita pilih bahasanya yaitu Inggris, ini ikuti saja ya. Kemudian pilih tombol next. Lalu di sini ada pilihan install now dan repair. Jika install now berarti kita melakukan penginstalan. Jika kita pilih repair, berarti sini kita melakukan perbaikan pada komputer kita. Tentu di saat sistem operasi kita bermasalah, kita bisa memilih ini, repair your computer. Jika ingin menginstal ulang, pilih install now. Nah, selanjutnya kita pilih yang install now.
kita tunggu hingga muncul ke tahap selanjutnya. Nah, di sini dia minta aktivasi Windows. Nah, jika kita memiliki kodenya bisa kita masukkan langsung, tapi jika kita tidak mempunyai, maka nanti di saat selesai penginstalan Windows kita ini belum memiliki aktivasi atau kode patch-nya. Jadi kita harus menginstalnya secara manual nanti menggunakan software bantuan lagi. Nah, jika sini kita tidak memiliki lisensinya atau kodenya, maka kita pilih yang ini, I don't have a product key. Pilih yang ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini terserah kita memilih Pro ataupun Home, tergantung kita. Sini saya menggunakan yang Pro aja. Biasanya itu yang Pro katanya itu yang originalnya, tapi saya tidak yakin karena saya belum memastikan apakah ini original atau tidak. Karena yang biasanya yang original itu yaitu kita harus membeli sistem operasinya. Tapi sini saya pilih yang Pro aja. Kemudian di sini kita pilih next. Lalu sini kita cek di sini I accept ini, checklist. Kemudian pilih next. Lalu sini ada dua pilihan, bisa pilih upgrade atau custom. Sini karena kita install dari awal, kita pilih custom. Nah, di sini ada beberapa partisi. Di sini karena customer ingin menginstal ataupun menghapus semua file, jadi semua kita hapus. Tapi jika laptop Anda hanya ingin menghapus C doang, berarti di sini Anda harus mencari drive mana yang menandakan itu local disk C. Nah, jadi di sini kan yang primary-nya itu ada dua, yang partition 4 dan yang 5. Di sini saya akan ngasih tahu untuk drive C itu terdapat di partition yang 4. Jika kalau yang D itu terdapat di 5. Nih, ini yang D, ini yang C. Biasanya itu yang C itu paling atas dari D. Dan jadi yang Anda lihat sekarang yang partition 1, 2, 3 dan ini yang bawah ini adalah pembagian dari partisi C. Yang ini yang partition 2 ini itu untuk khusus penyimpanan sistem operasi, yaitu Windows-nya. Kalau yang C ini untuk penyimpanan semua file atau data. Sedangkan yang 2 ini itu khusus untuk sistemnya. Jadi karena sini kebetulan saya pelanggan customer yang mengatakan semua data dihapus, maka saya akan menghapus semua ini. Tapi saya akan mengajari jika ingin clean up, jika Anda ingin menghapus cuma C, maka sebelum menghapus C terlebih dahulu kita harus menghapus yang partisi 1. Di sini tidak semua laptop ya seperti ini, tergantung laptopnya juga. Terkadang hanya 3 partisi doang yang muncul di sini. Tapi sini karena laptopnya saya tidak tahu gimana awalnya dia saat menginstal membagikan partisinya, saya tidak tahu. Jadinya tampilan partisinya seperti ini. Jadi banyak seperti ini. Dia. Tapi biasanya itu kalau di laptop yang lain biasanya itu cuma 3 partisi. Yang partisi 3 ini sama ini. Biasanya itu. Nah, jadi sini saya tidak bisa mengajarkan untuk menghapus yang C doang karena setiap laptop itu berbeda cara menginstalnya.
Maksudnya itu setiap laptop berbeda cara untuk membagikan partisi. Ada yang partisi dikit, ada yang partisi banyak. Jadi sini saya tidak bisa ngasih tahu gimana cara untuk menghapus partisi C, karena pasti berbeda dengan laptop yang Anda miliki sekarang. Ini saya kasih gambaran saja ya. Nih, jika di laptop Anda partisinya itu cuma 3, contohnya di sini sistem ini ya, sistem ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi yang pertama kali Anda hapus itu yaitu partisi yang untuk sistem. Yang pertama kali dihapus. Nah, jika sudah dihapus yang untuk sistem, kemudian Anda hapus yang C-nya, yang ini. Jika sudah itu, kemudian bagi partisi C untuk penyimpanan sistemnya. Ini saya contohkan ya. Nih. Setelah dipilih ini, kemudian pilih delete. Kemudian oke. Nah, untuk sistem tadi sudah dihapus. Kemudian di sini saya akan menghapus semua partisi. Karena customer meminta semua partisi harus dihapus. Karena di dalam komputernya ini, di dalam laptop ini terdapat beberapa virus. Jadi saya sudah menghapusnya agar virus itu hilang, cuman karena virus tersebut bandel, jadi saya terpaksa menyuruh customer untuk menginstal ulang. Karena nanti percuma jika pun dipaksa sekarang dihapus virusnya, kemudian besok pun akan muncul lagi tuh virusnya. Jadi saya menyuruh dia untuk menginstal ulangnya. Kemudian jika sudah, ini yang C nya belakangan dihapusnya. Kemudian kita pilih yang ini, delete, kemudian oke. Lalu di sini di C nya kita delete juga, kemudian oke. Di sini tidak ada gambar, tidak ada tombol delete ya. Nah, sudah. Jadi ini jika semua sudah dihapus, maka pilihan partisi cuma ada satu. Jadi di sini saya hanya membuat dua partisi saja, yaitu partisi untuk C sama partisi untuk sistemnya. Untuk D nanti saya akan membuatnya secara di saat sudah selesai penginstalan. Nih, jika sudah terpilih ini, kemudian pilih new. Kemudian sini partisinya untuk sistemnya. Ini terserah kita mau berapa MB size-nya itu. Sini saya membuat minimal 500 MB aja. Ya, 500 MB. Jika sudah, kemudian pilih apply. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Jadi dia ada dua partisi. Kemudian jika untuk melanjut penginstalan, kita pilih yang partisi unlockable space ini. Kemudian pastikan tombol next itu sudah aktif. Jika sudah aktif, maka pilih next. Perlu diingat, mengapa tadi saya membuat khusus partisi untuk sistem? Karena jika sistem yang kita gabungkan ke local disk C atau partisi C, itu sangat berbahaya, karena jika nanti terdapat virus dalam komputer atau perangkat kita di laptop,
nanti jika masuk virus ke laptop kita, maka nanti sistem operasinya akan terganggu, yaitu bisa saja dia merusak sistem pada komputer kita. Seperti ini biasanya, seperti komputer customer ini, karena sistemnya itu digabung, jadinya dia cepat rusak karena virus menyerang komputernya, laptopnya. Jadi gunanya partisi sistem kita pisahkan dari C agar dia aman dari serangan virus tersebut. Jadi jika virus masuk ke komputer kita, maka sistem operasi kita ataupun OS kita akan aman. Jadi virus tidak akan menyerang sistem kita. Nah, ini adalah proses penginstalan Windows 10. Jadi sini kita tunggu saja hingga penginstalannya setelah tanda finish di checklist. Di sini kita tunggu saja hingga proses penginstalan selesai. Nanti di sini setelah checklist tanda finish ini, itu belum menandakan penginstalan itu sudah selesai. Oke. Nanti kita lihat saja apa selanjutnya jika tanda finish ini sudah checklist. Saya akan skip video ini agar tidak terlalu panjang durasinya. Oke, ini dia sudah masuk ke tahap finishing up. Kita tunggu saja untuk perintah selanjutnya. Nah, nih, jika ada perintah seperti ini, kita pilih restart 0. Setelah dipilih restart 0, nih, pilih restart 0. Jika dia sudah mati, kemudian cabut flashdisknya agar dia tidak menginstal ulang. Karena jika tadi flashdisk ini tidak dicabut, maka penginstalan itu akan diulang lagi. Jadi jika tadi sudah muncul perintah untuk restart 0, maka kita harus jika udah dipilih restart 0, nanti kan posisi komputernya mati. Jadi jika di saat dia mati, kita harus mencabut flash kita agar penginstalan itu tidak berulang lagi. Oke, kita tunggu saja untuk perintah selanjutnya. Kita tunggu saja hingga proses selanjutnya tampil.
ini biasanya memakan waktu. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Nah, ini adalah A little sign in here, a petunjuk. touch of Wi-Fi Nanti there, jika and dia we'll have your nyuruh PC ready pilih for ini, all you plan to kita do. pilih itu. You can use your voice or the keyboard along the way, Biasanya kalau and if kita you'd like me to stay install quiet, just Windows select the sound 10, icon. dia untuk If you Windows need an selanjutnya assistive dia screen muncul seperti reader, ini, press the Windows, yaitu just Control, a and Enter moment. keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Ya, just Your a region moment. is set to the Nah, United kemudian kita pilih States. sini, Is that right? yaitu United States. Pilih yes. Your keyboard is set to Kemudian keyboard US. itu Want to stick yaitu with that? US. Pilih yes. Do you also type with another keyboard Nah, layout? di sini kita ingin menambahkan atau tidak, kita pilih saja skip. Now let's get you connected to a Sini network. kita pilih saja skip That for way now. you can get Tidak usah updates, menggunakan apps, and cat videos as soon as jaringan. possible. Type what you want to name Di your sini kita account. masukkan nama pemilik komputer tersebut. Jadi saya membuat namanya Jul. Kemudian pilih next. Okay, now type a password Sini for your account. Password bisa diisi, bisa tidak. Sini saya tidak mengisi passwordnya. Kemudian pilih next. Jika ingin isi, jika tidak, tidak apa-apa, nggak masalah. Kemudian selanjutnya kita pilih next. Hey, look, Nah, it's the di me part of sini setup. Can I have permission to kita use the pilih info I need yes. to do my best work? Ini pilih yes. These are the settings Kemudian sini Microsoft kita pilih recommends. accept. Go ahead and review them and select accept. Okay, that's the last step. Katanya langkah selanjutnya. We need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Kita tunggu saja. Ini hai katanya. Penginstalan sudah selesai. Oke, kita tunggu saja hingga masuk ke menu desktopnya.
Ini penginstalan sudah selesai, dan ini adalah menu tampilan awalnya, atau sering disebut desktop. Nah, selanjutnya setelah selesai penginstalan Windows, maka selanjutnya kita yang pertama kali itu kita harus menginstal aktivasi Windows tersebut, agar Windows ini tidak memiliki waktu untuk, contohnya seperti expirednya. Jika kita tidak menginstal aktivasinya, maka batas berlaku Windows ini hanya berlaku sehingga sampai 30 hari. Jadi jika sudah melewati 30 hari, maka nanti di sini akan, biasanya itu di sebelah bagian kanan ini, biasa sini muncul peringatan atau kata-kata yaitu aktifkan Windows. Sini biasanya kalau jika sudah 30 hari tidak kita install aktivasinya atau lisensi Windows 10 ini, maka di sini nanti akan tampil aktivasi Windows. Dia akan menyuruh untuk kita aktifkan Windowsnya. Jadi setelah selesai menginstal Windows, maka selanjutnya kita harus menginstal aktivasinya. Nah, setelah diinstal aktivasinya atau lisensinya, selanjutnya kita menginstal driver pada Windows tersebut. Driver yang subdriver semua komponen yang ada di komputer tersebut, agar komponennya dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan cara menginstal aktivasinya dan menginstal drivernya. Jadi kalau untuk menginstal aktivasi dan drivernya itu biasanya itu Anda lakukan dengan sendiri saja, karena pada saat menginstal itu tidak jika terjadi kesalahan tidak ada masalah pada Windows. Jadi untuk selanjutnya, untuk install driver dan lisensi itu saya tidak akan menjelaskannya. Oke. Kira-kira seperti itulah cara untuk menginstal Windows dari awal hingga akhir penginstalan. Jadi jika teman-teman ingin bertanya karena posisi tadi versi BIOS-nya berbeda, atau karena versi BIOS ini terbaru dan versi BIOS teman-teman masih terlama, silakan komentar di bawah video ini. Saya akan menjelaskan untuk mengatur BIOS pada BIOS yang terlama. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.